Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi. Nama saya Fahri Sidik dengan NIM 2561 dengan saya akan menjelaskan bab 7 tentang persediaan. Tujuan pembelajaran. Nah, sini ada 7 tujuan pembelajaran ya guys. Pengendalian persediaan ada terbagi dua, yaitu melaporkan satu, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Dua, melindungi persediaan dari pesan atau pencurian. Menjaga persediaan, pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasukan. Perlindungan persediaan, pesanan pembelian, purchase order memberi kewenangan atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan dan receiving report harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Melindungi persediaan, tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. Satu, preventif pencegahan. Dua, detektif mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Barang berharga disimpan dalam lemari terkunci menggunakan cermin dua arah, kamera, dan menjaga keamanan. Penghitungan melaporkan persediaan, menghitung visi persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kualitas persediaan yang dilakukan dan laporan keuangan akurat. Biaya persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan satu dari tiga asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan slide 1 dari 2. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Salah satu barang dijual perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya dibagi dua, yaitu arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Dua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode biaya persediaan. Masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Nah, contohnya ada di bawah. Biaya tertimbang barang dibeli dan barang dijual. Nah, itu contohnya. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Nah, contohnya guys. Bulan Mei 10 bulan 1 unit sebesar 9 juta dan seterusnya. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsi 1 unit dijual senilai 20.000 pada tanggal 30 Mei. Nah, 10 Mei ini terjual, 18 Mei terjual, 20 Mei. Nah, ini kan ada 3 guys. Dan ini dibagi jadi 4, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, dan persediaan akhir. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenai dengan pembelian tertentu. Spesifik persediaan akhir terdiri dari atas banyaknya unit yang tersisa dan persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit terjual adalah berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba bruto 7.000, dan persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama, fresh in, fresh out, FIFO, atau disingkat FIFO. Artinya kan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertinggal beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan. Nah, di sini ada contoh pembeliannya guys. Nah, ada metode FIFO dan metode biaya rata-rata tertimbang. Yang di atasnya metode FIFO dan bawahnya biaya rata-rata tertimbang. Lanjut. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan rata data barang 27B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis, sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual yaitu item barang dengan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik, item barang dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Nah, di sini ada contohnya guys. Barang 127B. Ada persediaan penjualan, ada persediaan penjualan, pembelian, pembelian. Nah, beda-beda guys setiap tanggalnya. Nah, yang di kiri itu tanggal Januari tanggal 1, Januari tanggal 4, Januari tanggal 10, Januari tanggal 2, dan Januari tanggal 8, dan Januari tanggal 30. Ini beda-beda guys nilainya. Kita lanjut. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering dikonsisten dengan urus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Nah, ini sih ada tampilan 4, ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Nah, ini contohnya guys.
Ini ayat jurnal ya, ayat jurnal dari akun persediaan perpetual atau disingkat FIFO. Kita lanjut. Metode biaya rata-rata tertimbang dalam sistem persediaan perpetual. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Tiga biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Nah, di sini ada tampilan limanya guys, ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Nah, di sini ini nih ayat jurnal, contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual atau dalam kurung rata-rata tertimbang. Nah, ini contohnya guys. Kita lanjut. Metode persediaan dalam sistem persediaan periodik hanya mendapatkan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Kita lanjut. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO disingkatnya guys ya. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang tadi 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Nah, Januari tanggal 1 persediaannya 1000 unit, biayanya 20.000 per unit sama sebesar 20 juta. Januari tanggal 10 pembelian 500 unit, biaya 22.400 per unit sebesar 11.200 dan seterusnya. Kita lanjut. Metode masuk pertama ke pertama sama dengan disingkatnya FIFO. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 8 unit. Biaya 18 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Nah, biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari sebesar 600 unit. Biayanya 23.300 per unit. Nah, sebesar 13,980 juta. Dan seterusnya sampai biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari sampai persediaan 31 Januari salah saya. Oke, kita lanjut. Metode masuk pertama keluar pertama atau disingkat FIFO guys ya. Beban pokok penjualan ini masih sama guys, masih FIFO. Bebas pokok penjualan sebesar 26,720 juta seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal 1 Januari sebesar 20 juta, pembelian 11,200 juta dan ditambah 13.980. Biaya barang tersebut untuk dijual bulan Januari 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari 18.460.000. Beban pokok penjualan 26.720.000. Nah, sini ada tampilan yang keenam ya guys ya, itu harus biaya FIFO. Dibagi 3, ada pembelian barang, ada barang tersiap untuk dijual, ada beban pokok penjualan. Lanjut. Metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Nah, biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual per unit tersedia untuk dijual. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit tersedia untuk dijual per unit tersedia untuk dijual sama dengan 45,180 juta. Dan unit yang tersedia ini sebesar 2.100 unit. Banyak juga nih. Sama dengan 21.510 per unit dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 30%-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini persediaan akhir 30%-nya lagi. Pembandingan metode biaya persediaan FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Nah, sini ada contoh laporan laba-logi parsial ya guys. Ada tampilan ketujuhnya, pengaruh dari pertumbuhan biaya harga, metode biaya FIFO, dan rata-rata tertimbang WA. Rata-rata tertimbang tuh sama dengan WA ya guys. Di sini ada dibagi dua, ada peningkatan biaya dan penurunan biaya. Nah, itu sama guys, beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, persediaan akhir kayak tadi tuh. Masuk juga dia.
Kita lanjut. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Dua, persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain-lain selain biaya dalam kasus berikut. Satu, biaya penggantian barang dalam persediaan barang di bawah biaya yang dicatat. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebutkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mudah rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai-nilai yang lebih rendah antar biaya atau pasar jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan metode nilai-nilai pasar atau biaya perolehan lebih rendah atau sebenarnya lower of cost or market LCM disingkatnya guys ya. Disingkatnya LCM digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable flow. Dari persediaan tersebut, nilai realistis neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realistis neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Lanjut. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar saya diasumsikan pada berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal sebesar 1 juta, perkiraan harga jual sebesar 800.000, perkiraan beban penjualan sebesar 150. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000. Dihitung sebagai berikut. Nilai pasar, nilai realistis neto sama dengan 800 dikurang 150 sama dengan 600. Nah, jadi itu 600 itu 800 dikurang 150 ya guys ya. Berarti perkiraan harga jual dikurang dengan perkiraan beban penjualan. Nah, itu dia. Jadi persediaan akan nilai sebesar 650 yang dimana lebih rendah dari biaya diperolehnya yaitu 1 juta dan nilai pasarnya adalah 650. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar slide. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara biaya harga pasar dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal berikut. Setiap barang dalam persediaan kelas atau kategori utama dalam persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 500. Nih, ini contoh soalnya ya. Harga mengganti 4.000, transaksi harga jual barang A 6 juta, biaya penjualan sebesar 500.000, margin laba yang diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya di sana? Nah, jawabannya tuh batas atas dikurang rumusan ya, sama dengan harga jual dikurang BP sama dengan 5.500.000 batas bawah. Nah, ini lanjut. Persediaan laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya masih disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal berikut juga dilaporkan. Satu, metode untuk menghitung biaya persediaan FIFO atau biaya rata-rata pertimbangannya. Metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Persediaan dilaporkan posisi keuangan. Nah, ini contoh ya, kedai kopi ini laporan posisi keuangan. Posisi keuangannya kedai kopi ini contohnya guys ya. Lanjut, tampilan 9, pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Nah, pengaruh laporan laba rugi ada 3 kesalahan pada persediaan, sebab penjualan, nomor bruto, laba netto. Nah, ini kayak rumusnya guys ya. Lanjut, tampilan 10, pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Pengaruh kesalahan, nah ini kesalahan guys, makanya kita harus kali-kali kita bantu digital lah anjir. Lanjut, pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan pada berjalan. Nah, pengaruh laporan posisi keuangan yang kesalahan persediaan akhir, persediaan dagangan, aset lancar, total aset, nah ini salah nih. Maksudnya kesalahan gitu guys. Buat laporan tentang kesalahan dalam posisi keuangan itu. Hasil dalam interpelasi keuangan persediaan tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya. Berkelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan atau perubahan. Iya guys, jadi kelebihan persediaan kayak kita lebih-lebih nih. Kita nggak tahu kalau turun naiknya. Kalau naik kita untung, kalau kalau turun kita rugi guys. Tuh bisa aja kalau misalnya kelamaan tuh rusak gitu kan. Oke, kita lanjut. Berputar persediaan slide 1 dan 2.
Mengukur hubungan antara volume barang terjual dalam jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Sebagai besar perputaran persediaan, maka pengelola persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan per persediaan rata-rata. Perputaran persediaan PT Matahari Depot Store CBK. Nah, ini dia. Ini perputaran persediaan ini guys. Lanjut lah. Jumlah ribuan penjualan dalam persediaan bukan kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan jumlah hari penjualan dan persediaan sama dengan persediaan rata-rata per beban pokok penjualan rata-rata harian. Jumlah harga penjualan dalam persediaan. Jumlah harga penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Nah, ini untuk tahun yang berakhir nih. Jumlah persediaannya untuk toko bukan toko nih, toko baju kayaknya, toko baju Matahari nih. Biasa yang di mall tuh ya, dihitung juga kalau dapat semua. Lanjut, Matahari versus PT Sepatu Bata, siapa yang menang? Nah, jadi nih ini gimana ya? Perusahaan ini adu strategis gimana caranya siapa yang untung gitu. Bagaimana caranya perusahaan dia untung gitu guys, tidak rugi. Jadi kan Matahari versus Sepatu Bata kan saling bertabrakan ya. Matahari juga ada sepatu juga. Kalau sepatu Bata juga sepatu doang kayaknya. Kita lanjut baik. Memperkirakan biaya persediaan, metode retail, metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan, metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut ini. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost pada hari retail. Langkah 2, dihitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3, dihitung persediaan akhir pada harga retail dengan menggunakan penjualan dari persediaan untuk dijual pada harga dari retail. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan menghasilkan persediaan akhir pada harga retail. Rasio biaya terhadap harga retail. Tampilan 12 nih, menentukan persediaan dengan metode retail. Nah, ini metode retail guys. Di sini ada gambar sudah ada anak panahnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 ya. Sebelum ini kita harus mengertikan ini. Ya. Oke, kita lanjut. Metode laba bruto mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan menggandingkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan menggunakan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersebut. Nah, sini memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Ini metode laba brutonya guys. Nah, sini sudah ada langkah-langkahnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Nah,